bertemu lagi di ibadah online Komisi Anak GKJ Pondok Gede. Hari ini Bude nggak sendiri loh, Bude ada temennya. Nah, ada siapa nih? Iya, oke. Dan nggak sendiri, Bude mau panggil yang lain juga. Yuk, Mbak Tevi. Halo. Mas Niko. Halo. Iya, mari kita beribadah bersama-sama nanti bersama teman-teman yang lain ya. Oke, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita mau memulai beribadah sekolah Minggu. Nah, kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas. Nah, sebelum itu Mbak Tevi, sapa dulu deh. Ayo kita sapa dari yang paling kecil yang lucu-lucu. Mbak Iya. Tita mana suaranya? Masih ada yang nangis Mbak Tevi. Coba deh. Nangis. Diulang lagi. Mbak Tita mana suaranya? Udah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Oh iya, sudah siap. Betul. Terus kelas mana lagi Mbak Tevi? Kelas balita. Balita di mana ya suaranya ya? Aku nggak ada. Masih pada bobo kali Bude. Waduh, harusnya sudah mandi Mbak Tevi. Iya, udah sarapan juga Bude. Nah, halo adik-adik balita, selamat Halo. pagi. Pagi. Terus, abis itu kelas? Kapernaum. Iya, halo adik-adik Kapernaum. Yang lebih gede lagi Mbak Tevi? Yang lebih gede, ini udah pasti udah mandi, udah makan, udah siap mendengarkan firman Tuhan. Iya. Sekolah Siloam mana suaranya? Oh, ada di sana Mbak Tevi tuh sudah siap Udah siap. mau memuji Tuhan ya. Nah, sekarang kelas yang paling besar. Kelas apa? Bethesda. Bethesda. Halo teman-teman, udah siapkan mendengarkan firman Tuhan? Pastinya ya Mbak Iya Tevi dong. ya. Nah, teman-teman, kita mau memuji Tuhan dan nanti Mbak Tevi sama siapa Mbak Tevi? Mbak Tevi nggak sendirian, aku sama Niko. Oke deh teman-teman, mari kita mulai memuji Tuhan dengan lagu Yesus Pokok.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan, berkati supaya kami bisa sekolah minggu dengan baik. Berkati Tuhan, amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Percaya dan Taat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengikutinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Satu kali lagi ya. Yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengikutinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Ria. Hari ini Mbak Ria akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Masih pada ingat lagunya? Yuk, 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 1, 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Semuanya tutup matanya, siapkan hatinya, tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati setiap kami sehingga kami bisa mengerti isi firman Tuhan pada hari ini, terlebih melakukan firman Tuhan. Berkatilah Mbak Ria yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum buka Alkitab, hari ini tahu nggak? Tadi pagi Mbak Ria dapat kado. Wow, dapat kado dari Mas Yoga sebelum Mas Yoga berangkat kerja. Kira-kira kadonya apa ya? Apakah mainan? Ataukah HP baru? Atau buku cerita? Yuk kita buka yuk. Apa ini? Wow, ada kalung. Kemudian, ini ada banyak banget ini. Buat apa ya? Kenapa aku dikasih uang banyak sekali? Banyak sekali uangnya. Adik-adik, kalau kira-kira kalian dapat uang banyak, lebih banyak dari ini, kira-kira kalian mau diapain ya uangnya ya? Apa kamu mau beli mainan? Nanti habis semua atau mau dijajanin? Kira-kira diapain ya? Ya udah deh, nanti Mbak Ria tanya Mas Yoga nih uangnya buat apa sebenarnya.
Nah, cerita dapat kado ini ternyata ada juga loh di Alkitab. Ceritanya itu diambil dari Alkitab, diambil dari Injil Matius. Oke, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Baria ulang ya, nanti kalau sudah selesai ibadah kamu boleh baca lagi sama papa mama atau sama kakak kamu. Diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Diberi judul perumpamaan tentang talenta. Nah, kalau minggu yang lalu kalian sama Mbak Endah belajar tentang perumpamaan tentang dua anak yang berbeda sikap. Nah, hari ini ceritanya Tuhan Yesus juga menceritakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Tapi yang ini tentang talenta. Talenta itu apa sih Mbak Ria? Talenta itu mata uang pada zaman dahulu di negaranya Tuhan Yesus. Kalau di sini di Indonesia itu rupiah. Mbak Ria tadi cari di Google. Katanya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget nih, satu talenta itu 18 miliar. Itu banyak sekali, sangat banyak. Mungkin kalian bisa beli satu kamar penuh mainan kali ya dengan uang itu. Nah, jadi ceritanya tentang apa ya? Nah, ceritanya begini. Pada suatu hari ada seorang bapak. Bapak ini kaya sekali, dia punya rumah yang besar, dia punya uang yang banyak, dia punya banyak orang yang kerja sama dia, punya banyak kebun anggur, punya banyak kuda, punya banyak keledai, punya banyak kambing domba. Nah, pada suatu hari Bapak yang kaya ini harus pergi ke luar negeri. Namanya juga kaya ya, pasti banyak usahanya. Dia harus pergi ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama, berbulan-bulan. Ketika dia mau pergi itu, kemudian dia berpikir, nanti gimana ya usahanya dia di sini? Ya, kalau dia pergi ke luar negeri, siapa yang mau jaga? Kemudian akhirnya dia memutuskan sesuatu. Dia panggil 3 orang anak buahnya yang paling dia percayai dan yang pintar-pintar dipanggil. Ya, yang dia percaya, yang menurut bapak ini orang-orang ini jago nih, dia panggil 3 orang. Ayo, kamu kesini, kamu dan kamu, semuanya yuk masuk ke rumahku, aku mau bicara sesuatu. Jadi begini, besok saya mau pergi ke luar negeri. Nah, saya mau kasih kamu uang, talenta. Nanti ketika saya balik, kita hitung lagi bersama-sama. Nah, kemudian kamu itu saya lihat kamu jago banget, kamu pinter. Kamu saya kasih 5 keping talenta. Kamu juga saya lihat rajin. Saya kasih kamu 2 talenta. Dan kamu yang terakhir saya kasih 1 talenta. Tapi saya percaya kalian bertiga itu baik-baik dan rajin-rajin dan bertanggung jawab. Oke? Nanti saya mau kalian semua berusaha dengan baik, mengelola uangnya dengan baik. Nanti ketika saya pulang, kita akan hitung uang itu bersama-sama kembali. Kemudian besok harinya si bapak ini pergi ke luar negeri. Dengan bapak ini pergi, kemudian kalian tahu nggak? Langsung nih 2 orang pekerja tadi yang mendapatkan 5 dan 2 talenta langsung berpikir, aduh, aku dikasih kepercayaan nih, aku dikasih uang sama bapak ini tadi untuk berusaha, untuk dikelola. Oh iya, aku kan punya istri yang jago masak. Dia jago buat kue.
Kalau begitu sekarang aku mau belanja sama istriku. Tapi bukan buat dihabiskan. Kami mau membangun toko kue. Jadi nanti mau beli terigu, beli gula, beli telur, beli mixer, ya, beli alat-alatnya buat kue, kemudian jadiin kue, jadiin roti, terus dijual. Kemudian dilakukan. Bapak yang mendapatkan 5 keping talenta itu akhirnya dia berjualan kue. Wah, laku kuenya. Ketika setelah berbulan-bulan dia dapat lagi 5 talenta. Jadi dari 5 uang dari tuannya dia dapat lagi 5. Wah, jadinya 10. Kemudian yang dapat 2. Wah, yang dapat 2 ini, oh iya, aku kan di rumah punya tanah yang luas. Aku mau beli bibit. Aku mau buat sawah. Kira-kira nanti kalau tuanku balik, sepertinya sudah musim panen. Nanti tanamannya sudah besar, sudah jadi beras, bisa aku jual beras atau gandumnya. Kemudian ketika setelah berbulan-bulan, banyak juga yang beli. Dia jadi buat toko beras. Banyak yang beli. Dari 2 talenta yang dikasih oleh tuannya, dari bosnya, dia dapat dari hasil kerjanya jualan beras, dia dapat 2 lagi. Jadi ada 2 ditambah 2, 1, 2, 3, 4. Dia dapat 4 keping talenta. Tapi kalian, yang terakhir nih, dia dapat 1. Ternyata si hamba yang dapat 1 ini dia takut. Kata tuanku, nanti tuanku mau hitung. Kalau misalnya aku buat usaha terus aku gagal, uangnya berkurang, nanti aku malah dimarahin deh. Dia kan suka marah-marah. Mendingan aku tanam aja. Aku gali, aku umpetin, nanti kalau pas tuanku balik aku ambil, jadi tetap utuh. Ada 1. Kemudian dia ambil cangkul, dia gali lubang di belakang rumahnya, kemudian dia tanam. Nah, akhirnya setelah berbulan-bulan, setelah sudah lama, akhirnya tuan itu balik. Dia kembali ke rumahnya dan dia langsung bertanya kepada anak-anak buahnya, "Hei, kamu, sini. Kita mau menghitung uang yang waktu itu aku berikan." Wah, kemudian langsung tuh yang dapat 5 dia laporan. "Bos, aku sekarang dapat 10. Katanya, "Wah, kamu baik sekali, kamu rajin, kamu bagus, kamu setia pada hal-hal yang kecil. Sekarang kita mau merayakannya. Sekarang kamu masuk ke rumahku, kita akan mengadakan pesta. Bagaimana kamu yang mendapatkan 2? Bos, aku juga berhasil. Aku jadi penjual beras. Dari bos kasih 2, terus aku dari hasil jualan beras ada 2. Sekarang aku jadi ada 4. Wah, kamu sama hebatnya dengan yang dapat 5. Sekarang kamu hamba yang setia dan bertanggung jawab. Ayo, kita mau rayakan juga bersama-sama. Masuk ke dalam rumahku." Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan kamu? Apa kamu juga sudah berusaha? Apa kamu sudah bekerja keras juga? Dia datang dengan takut-takut dan dengan malu. "Tuan, aku tahu pasti kamu selalu nanti mau hitung-hitung. Aku takut dimarahin kalau misalnya aku gagal. Jadi aku gak apa-apain uangnya. Aku cuman umpetin aja uangnya. Ini uangmu, aku kembalikan 1. Apa yang dilakukan oleh bosnya? Bosnya marah. Kenapa bosnya marah? Karena dia melihat hamba yang ketiga ini tidak berusaha sama sekali. Jadi dia marah. Kemudian akhirnya, "Sini uangnya," dikasih ke yang dapat 10. "Sekarang kamu karena sudah malas, sudah bertahun-tahun, kamu tidak boleh kerja lagi di sini. Kamu dimasukkan saja ke dalam penjara." Nah,
dari cerita perumpamaan tadi itu maksudnya apa sih? Jadi Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya bertanggung jawab. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak yang setia dan bertanggung jawab. Mungkin kita nggak dikasih uang, yang dikasih uang papa sama mama ya, tapi kita dikasih kepintaran, kita dikasih talenta itu talentanya di sini misalnya ada anak yang jago nyanyi, ada anak yang jago main bola kayak si Juna ya, ada anak yang misalnya jago bergaya kayak Dara, bisa jadi foto model suatu saat nanti ya. Ada anak yang jago menggambar kayak Niko ya, dan banyak lagi. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan beri kemampuan yang baik, kita harus melatihnya, kita harus mengasahnya supaya makin bisa dan makin memuliakan nama Tuhan. Mungkin bisa dipakai nanti lomba, papa mama jadi senang, Tuhan juga senang. Seperti itu. Yuk kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya itu diambil dari Matius 25 ayat 23 dan 24. Tapi ini Mbak Ria sudah ubah ya. Yuk kita mau jreng-jreng yuk. 1, 2, 3. Jreng 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 jreng. Hap. Kubuka Alkitabku lalu kubaca. Tuhan memampukan aku menjadi anak yang setia dan bertanggung jawab. Hap. Ulang lagi ya. Jreng 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 jreng. Hap. Kubuka Alkitabku lalu kubaca. Tuhan memampukan aku menjadi anak yang setia dan bertanggung jawab. Hap. Oke, sekian dulu firman Tuhan pada hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau telah memberkati kami dengan banyak talenta. Biarlah ya Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami bisa setia dan bertanggung jawab dengan talenta yang sudah berikan kepada kami. Ajar kami agar kami terus melatih dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan di masa kecil kami dan selama hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. God bless you. Teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang kita akan menyanyikan lagu apa Mbak Tepi? Mana-mana Tuhan panggil. Tuhan panggil, saya
Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, setelah kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan berkati supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah selesai sekolah minggu. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Teman-teman, mari kita akhiri ibadah anak pada minggu ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kembali anak-anak-Mu datang kepadamu. Mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah anak walaupun hanya melalui media elektronik. Tuhan, kami rindu untuk dapat bertemu, berkumpul, dan beribadah di gereja seperti dulu. Tolong kami Tuhan untuk tetap berharap pada Tuhan, semoga keadaan ini cepat berlalu, sehingga kami boleh beraktivitas seperti dulu lagi sebelum wabah corona ini ada. Namun demikian, kami tetap bersyukur masih dapat beribadah. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengajar kami hari ini. Berikan kami semua kesehatan dan sukacita ya Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami dan pertemukan kami kembali pada ibadah anak berikutnya. Dan kami akan akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima
Ketika